warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PRM derajat 2 dan seluruh jajarannya, dan juga Ketua Panitia Baitul Arqam dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, peserta Baitul Arqam yang dimuliakan Allah. Untuk materi yang kedua ini, saya diminta untuk berbicara tentang tuntunan ibadah, secara khusus berkaitan dengan kaifiyatus sholat, tata cara sholat sesuai dengan putusan majelis tarjih. Pembahasan tentang sholat itu, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, bisa jenengan temukan dalam HPT jilid 1. HPT jilid 1 itu kayak gini ya. Insya Allah sudah punya ya. Insya Allah sudah punya ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah sudah punya ya. Alhamdulillah semuanya punya, tapi masih ditinggal di toko, belum diambil. Ini ya HPT jilid 1. Ada kitab namanya Kitabus Shalah, putusan tahun 1929 di Solo. 19 berapa? 29. Sudah cukup lama Pak Kebun? Cukup lama. Sudah sampai ke jenengan atau belum? Padahal sudah hampir 1 lembar, tapi sayangnya belum sampai ke jenengan. Kemudian juga dibahas di HPT jilid 3. HPT jilid 3. Jadi kita di Muhammadiyah sudah punya HPT itu ya. HPT jilid 1 dan HPT jilid 3. HPT jilid 1 kayak ini. HPT jilid 3 cukup tebal. Ada namanya tuntunan sholat 5 waktu. Putusan Munas Tarjih di Jogja tahun 2015. Nanti ditambah fatwa-fatwa tarjih yang ada dalam TJA. TJA itu apa Pak Bu? TJA apa yo? Ayo, apa TJA itu? T-nya. Yuk jawab dengan PD dan suara yang keras. T-nya apa? Yuk semangat. T-nya apa? Enggak bisa semangat loh, karena puasa ya. Karena puasa ya, jadi suruh jawab nggak bisa ada yang semangat. T-nya itu tanya. J-nya itu jawab. A-nya apa? A-nya apa? Akhirat. Tanya jawab akhirat gitu. Tanya jawab agama. Itu yang isinya fatwa-fatwa tarjih. Dan alhamdulillah kita sudah punya 9 jilid. 9 jilid. Jilid yang ke-9 ini yang terbaru bisa dibeli secara online ya. Baru saja terbit, belum ada 1 bulan. Sehingga inilah buku-buku atau kitab-kitab, ya kitab kuning Muhammadiyah lah, meskipun kitabnya nggak kuning itu. Yang penting untuk kita miliki, yang penting untuk kita apa? Miliki. Karena kalau kita ingin menggali paham keagamaan Muhammadiyah, ya referensinya ini. Kalau tidak, bisa jadi yang kita pahami ini bagian dari paham agama Muhammadiyah, ternyata tidak. Oke ya. Jadi pembahasan tentang sholat itu bisa kita temukan di HPT jilid 1 dan HPT jilid 3. Tapi sebelum masuk pada topik kita, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang sholat, ada hadis yang disebut al-hadis al-musi sholatuhu, hadis yang berbicara tentang orang yang salah melakukan sholat.
Hadis ini penting untuk kita pahami, karena hadis ini menjadi pokok hadis tentang sholat. Bagaimana ceritanya? Secara singkat ya, mengingat waktu kita. Jadi ada seorang sahabat yang melakukan sholat di Masjid Nabawi. Setelah sholat mendatangi Nabi, Nabi bilang irji fasholli fa innaka lam tusolli. Suruh mengulangi sholat karena sama Nabi dianggap ia belum melakukan sholat. Sholat lagi sahabat itu. Kemudian setelah sholat mendatangi Nabi lagi, Nabi tetap bilang apa? Irji fasholli fa innaka lam tusolli. Suruh mengulangi sholatnya lagi. Sampai yang ketiga juga sama, Nabi tetap bilang apa? Irji fasholli fa innaka lam tusolli. Kalau jenengan melakukan perbuatan, Pak, Bu, 3 kali tetap salah, ngotot meneruskan pekerjaan itu atau tanya pada ahlinya? Nah itu tanya pada ahlinya ya, itu yang betul. Kalau ngotot, nanti yang terjadi tidak menghasilkan sebuah pekerjaan yang sukses, malah apa? Malah merusak gitu. Sehingga sahabat ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, la uhsin ghair. Ya Rasulullah, saya tidak bisa melakukan sholat selain ini. Fa'alimni, engkau ajarkan kepadaku. Kemudian Rasulullah mengajarkan sholat, semuanya yang disebutkan di sini hukumnya wajib dilakukan. Kalau tidak, sholat kita tidak akan sah. Yang pertama, Rasulullah mengatakan idza qumta ila sholati fa'asbihil wudu. Kalau engkau mau sholat, sempurnakanlah wudu. Sholat tanpa wudu sah atau enggak, Pak Tebu? Sah atau enggak? Meskipun jenengan khusyuk. Sholat tanpa wudu tapi khusyuk, sah atau enggak? Enggak sah. Meskipun khusyuk ya, ikhlas juga lillahi ta'ala, yang tetap enggak sah. Karena wudu itu syartun sihhati sholat, atau syartu sihhati sholat, syarat sahnya sholat. Tsumma istaqbilil qiblata. Kalau sudah ngambil wudu, cari kiblat dulu Bu ya. Ada orang yang di sini takbiratul ihram dulu baru cari kiblat? Enggak ada ya, alhamdulillah. Berarti sholatnya masih betul gitu. Saya kira ada takbiratul ihram dulu baru cari kiblat. Menghadap kiblat juga syarat sahnya sholat. Wudu dan menghadap kiblat ini disebut syarat. Syarat itu sesuatu yang wajib kita lakukan, tetapi dilakukan sebelum melakukan ibadah. Kalau rukun apa Pak, Bu? Rukun itu harus dilakukan, tapi di dalam ibadah. Bedanya itu ya. Kalau syarat di luar, kalau rukun di dalam. Kemudian Rasulullah melanjutkan bagaimana Rasulullah mengajarkan sholat. Fakabbir, ucapkanlah takbir. Disebut takbir apa Pak? Takbiratul ihram. Hukumnya apa? Wajib. Kalau jenengan sholat tanpa takbiratul ihram sah atau enggak? Enggak sah. Allahu Akbar. Boleh diganti atau enggak? Allahnya dengan Asmaul Husna. Ar-Rahman Ar-Rahmanu Akbar. Boleh atau enggak? Ar-Rahimu Akbar. Ar-Rahman Ar-Rahim kan Asmaul Husna kan Bu? Kan nama-nama Allah. Allah punya 99 nama. Kalau Allahnya diganti Ar-Rahman Ar-Rahim sah atau enggak? Enggak sah juga, karena Rasulullah tidak pernah menyontohkan sholat seperti itu. Dan Rasulullah mengatakan apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana engkau lihat aku sholat. Kenapa disebut takbiratul ihram? Kenapa Pak? Kenapa Bu? Ihram itu yang mengharamkan. Jadi kalau kita sudah mengucapkan Allahu Akbar, haram segala aktivitas kecuali yang ada hubungannya dengan sholat. Allahu Akbar. Jenengan masih lapar, ngambil tempe dulu.
Sah atau enggak sholatnya? Batal. Jadi kalau sudah Allahu Akbar tidak ada aktivitas dan ucapan kecuali apa? Yang berkaitan dengan sholat. Makanya disebut apa? Takbiratul ihram. Selain takbiratul ihram ada takbir apa? Intikal, takbir yang kita ucapkan ketika pindah dari satu gerakan ke gerakan lain. Mau rukuk, takbir atau enggak? Takbir. Mau sujud, takbir. Mau duduk di antara dua sujud, takbir. Itu disebut takbir intikal. Hukumnya apa? Hukumnya apa takbir intikal? Enggak pede jawabnya. Sunnah bu, sunnah betul. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Udah Rasulullah bersabda, kemudian bacalah apa yang mudah bersama engkau dari Quran. Maksudnya apa ini? Maksudnya Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu surat yang paling mudah, ya kan? Kenapa? Karena surat yang pertama dalam Al-Quran dan pertama kali diajarkan seorang ibu kepada anaknya. Hukumnya baca Al-Fatihah, Pak? Wajib atau sunnah? Wajib. Kok yakin Bu kelihatannya? Kenapa Bu? Ya karena disebutkan dalam hadis ini. Kalau yang disebutkan hadis ini berarti hukumnya wajib. Dan di hadis yang lain Nabi bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Yang menjadi pertanyaan, antara takbiratul ihram dan Al-Fatihah itu ada apa saja dari perkataan atau perbuatan yang ada hubungannya dengan sholat? Apa Pak? Bu? Doa iftitah hukumnya apa? Sunnah. Terus apa lagi Bu? Pak? Apa? Surat itu setelah Al-Fatihah. Antara takbiratul ihram dan Al-Fatihah apa? Ta'awud hukumnya apa? Sunnah. Apa lagi? Sedekah hukumnya apa? Sunnah Bu, sedekah sunnah. Pokoknya yang nggak disebutkan di hadis ini hukumnya sunnah, yang disebutkan hukumnya wajib. Kemudian kalau kita takbir ngangkat tangan hukumnya apa? Hukumnya apa? Oh, sudah dikasih rumus kok. Sunnah. Oke ya? Jelas ya? Nah. Kemudian Nabi bersabda, "Tsummarka' hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuklah sampai engkau tumakninah dalam keadaan rukuk. Berarti rukuk hukumnya apa? Wajib. Rukuk harus tumakninah. Harus apa? Tumakninah. Tapi antara Al-Fatihah dengan rukuk ada apa? Ada surat 1, 2 Bu. Takbir intikal. Dan ada lagi apa Bu? Apa Pak? Apa? Angkat tangan. Angkat tangan. Mengangkat tangan dalam sholat itu sunnah di 4 tempat. Yang pertama apa? Saat takbiratul ihram, mau rukuk, bangkit dari rukuk atau i'tidal. Yang keempat apa? Bangkit dari tasyahud awal. Itu ngangkat tangan. Jelas ya? Takbiratul ihram, mau rukuk, i'tidal meskipun yang dibaca sami Allahu liman hamidah. Yang keempat apa? Ketika bangkit dari tasyahud awal. Itu yang kadang-kadang jarang diperhatikan banyak orang. Berarti habis tasyahud awal kita bangkit ke rakaat yang ketiga, angkat tangan. Oke ya? Terus apa lagi Bu? Amin waladhdallin. Amin. Hukumnya apa amin? Sunnah atau wajib? Amin bagian Al-Fatihah atau enggak? Bismillah?
bagian. Tapi kadang-kadang orang Muhammadiyah juga enggak disuudoni Pak, karena kita baca Al-Fatihah bismillahnya apa? Siron, pelan-pelan, dikira enggak baca bismillah. Kalau enggak baca bismillah kan berarti sholatnya tidak sah, Al-Fatihahnya kurang satu ayat. Padahal kita tetap baca ya, hanya saja apa? Siron, pelan. Oke. Kemudian sumar hatta ta'tadilla qa'iman, disuruh berdiri dalam keadaan tidak dilakukan dengan tumaninah. Hukumnya apa? Wajib. Ketika kita rukuk, baca doa rukuk. Apa Bu? Apa Pak? Subhanallah. Subhana rabbiyal azim. Bukan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Hukumnya apa? Wajib Bu. Sunnah Bu. Yang wajib itu rukuknya, baca doanya sunnah. Boleh juga subhana rabbiyal azim. Azim Bu. Boleh juga subuhun kudus rabbul malaikati wa ruh. Boleh juga gitu ya. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Setelah itu sama Nabi kemudian sujudlah kamu sehingga engkau tumaknina dalam keadaan sujud. Berarti sujud hukumnya apa Pak? Bu? Wajib. Harus apa? Tumaknina gitu. Harus apa? Tumaknina. Bacaan sujud apa yang kita baca? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Hukumnya apa? Wajib Bu ya? Sunnah. Sudah sadar ya? Sudah sadar Bu. Jadi ngomongnya wajib ya? Kalau bilang Allahu Akbar mau sujud, hukumnya apa? Hukumnya sunnah Pak. Kan tidak disebutkan dalam hadisnya. Tsummarfa hatta tatma'inna sajidan. Kemudian suruh bangkit sehingga engkau tumaknina dalam keadaan duduk, atau yang disebut apa? Duduk di antara dua sujud. Hukumnya apa? Wajib. Tapi kalau bacaannya sunnah. Takbirnya sunnah. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai engkau tumaknina dalam keadaan sujud. Berarti rukun sholat yang dilakukan dalam satu rakaat itu apa? Sujud. Posisi kita yang menunjukkan kita sangat rendah di depan Allah itu apa? Sujud. Sehingga sujud itu diulang 2 kali untuk apa? Menunjukkan totalitas apa? Pengabdian dan ketundukan kita kepada Allah. Jadi satu rakaat yang wajib ini ya. Kemudian ditambahi oleh yang hadis-hadis yang lainnya. Semua yang disebutkan dalam hadis ini hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib. Kita sekarang masuk pada HPT. Kalau kita mau sholat berdiri lurus ya, berdirinya lurus tegak. Jangan apa? Takbiratul ihram sambil duduk itu enggak baik ya. Di sini ada yang melakukan takbiratul ihramnya sambil duduk. Allahu Akbar baru. Berarti berdiri tegak lurus. Menghadap ke mana? Kiblat, cari kiblatnya. Jangan menghadap ke timur. Mau sholat menghadap timur. Ya. Kemudian niat dalam hati. Perlu usolli atau enggak? Nanti mau sholat dulu deh. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati. Adaan apa Pak Bu? Imaman. Makmuman saja. Imamnya cukup 1. Dengan enggak usah imam semuanya, enggak ada yang makmum jadi masalah. Itu ya. Lillahi ta'ala. Di Muhammadiyah tidak ada anjuran semacam itu. Cukup kita niat dalam hati. Pandangan mata mengarah ke tempat sujud. Kalau mau sholat Pak, jangan jelalatan.
lihat ke kanan, lihat ke kiri, fokus pada tempat sujud. Posisi kaki sejajar dengan bahu. Maksudnya gimana Pak? Coba. Mohon maaf ya. Kalau sholat jangan kayak gini. Mau sholat gini, kakinya coba lihat. Atau gini. Ini lurus gini. Bahunya kan kira-kira segini. Kakinya jangan gini. Atau gini. Itu tidak sejajar dengan apa? Kaki dan bahunya itu lurus. Ini penting Pak. Biasanya orang kalau sudah apa, punya kebiasaan mau sholat meskipun sudah tua ya masih gini atau gini. Karena apa? Sudah menjadi kebiasaan. Oke. Yang kedua, takbiratul ihram. Sambil mengangkat kedua belah tangan sejajar dengan bahu. Ibu jari sejajar dengan daun telinga bagian bawah. Kalau di Muhammadiyah cara mengangkat tangannya ini ibu jari, ini sejajar daun telinga bagian bawah. Jari-jari tangan sedikit direnggangkan ya. Tapi nggak gini ya, Allahu Akbar. Sedikit saja, biasa saja. Kedua telapak tangan menghadap ke arah kiblat, Pak. Ini menghadap ke arah kiblat, tidak gini. Allahu Akbar. Atau mungkin dikepalkan, Allahu Akbar. Itu salah ya. Oke. Bisa ya? Berarti di Muhammadiyah takbirnya Allahu Akbar. Kebanyakan orang Muhammadiyah, Pak, Allahu Akbar sejajar dengan apa? Pundak atau bahu. Ada hadisnya, ada dalilnya. Ada Pak, ada. Tapi ditarjih belum dirojihkan. Berarti kalau kita takbir Allahu Akbar segini, sebagaimana mayoritas warga Muhammadiyah di Bojonegoro, apakah ada dalilnya? Ada. Tapi kalau ditarjih belum apa Pak? Belum diputuskan. Yang Muhammadiyah sampai sekarang HPT jilid 1 dan 3 takbirnya gini. Kita coba lihat ya, ada videonya. Biar jenengan tahu ya. Bentar. Coba gimana takbiratul ihram ya? Coba perhatikan videonya. Sejajar bahu atau sejajar telinga, Pak? Hah? Telinga. Ini yang ada di dalam HPT. Sehingga kalau kita sejajar dengan bahu, Pak, ada hadisnya, Pak. Tapi itu belum menjadi pandangan Muhammadiyah. Bisa dipahami ya? Jadi kalau kita biasa, saya juga biasa gini, Pak. Tapi kalau kita takbirnya gini, berarti kita tidak mensandarkan ini pendapat Muhammadiyah, meskipun ada dalilnya. Bisa dipahami ya? Berarti kalau pendapat resmi Muhammadiyah sejajar dengan telinga kayak gini. Oke. Kemudian sedekap. Tata cara sedekap, telapak tangan kanan menggenggam pergelangan dan hasta tangan kiri. Ini namanya apa? Punggung telapak tangan, ini pergelangan, ini hasta. Bisa dipahami ya? Ini kafun, ini rusgun, ini sa'id kalau bahasa Arab. Yang dipegang apa? Pergelangan dan hasta.
Boleh dua tata cara, Pak. Boleh al-qabdhu. Al-qabdhu itu memegang gitu. Boleh al-wad'u. Al-wad'u itu cukup menempelkan. Kalau menempelkan gini. Kalau memegang gini, yang dipegang ininya belakang. Ada orang, Pak, tahu sholatnya gini, model kademen, ya kan? Ada kan? Kalau sedekap gini, yang dipegang ini, kalau gini kademen lah. Diletakkan di atas dada berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr, Pak. Rasulullah meletakkan ala sodrihi, di atas dadanya. Tapi yang perlu dicatat di Muhammadiyah, di atas dada itu tidak harus gini. Kayak, mohon maaf ini saya menyebut kelompok teman-teman Salafi. Kalau sedekap gini, pernah lihat atau enggak? Yang Salafi itu jenggotnya panjang, celananya apa? Cingkrang, itu kan gini. Kalau sholat begini, Pak. Kenapa? Karena memahami di atas dada itu ya dada ini, Pak. Sehingga begini. Kelihatannya nggak nyaman gitu sholatnya, ya kan? Maksudnya ala sodri itu di atas pusar mendekati dada, bukan di atas dada persis. Kalau kita sholatnya kayak gini, sirkulasi darah baik atau enggak, Pak? Enggak baik. Tapi kalau kita gini, di atas pusar mendekati dada, standar atau enggak? Standar, itu bisa dipahami ya. Kemudian membaca doa iftitah dibaca apa? Siron, dibaca pelan-pelan. Bisa pakai Allahumma ba'id, doa favorit di Muhammadiyah. Semuanya sudah hafal kan? Atau masih ada produk lama? Ini milenial semuanya atau produk lama? Milenial semuanya ya? Umurnya berapa tuh, Bu? Ngaku milenial. Nggak apa-apa, Bu. Apalah artinya umur, yang penting semangat gitu. Ya. Oke. Allahumma ba'id ini muttafaqun alaih. Tingkatan hadis yang paling tinggi dari sahabat Abi Hurairah. Boleh juga pakai wajah tuh, tapi tidak ada tambahannya ini. Wajah tu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard, terus tidak sampai wa ana minal muslimin, masih diteruskan sampai astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapa yang sudah hafal nanti biar dikasih hadiah sama Pak. Semuanya tapi ada yang hafal? Oh, panjangnya gitu kok. Wajahnya jenengan, Bu, kurang Mas ya. Itu baru setengah itu. Kalau di Muhammadiyah cukup panjang. Sampai apa? Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini hadisnya juga sahih. Rawahu Muslimun an Ali bin Abi Thalib. Riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Bisa juga pakai doa yang jenengan sudah hafal sejak kecil. Apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tapi titik, Pak. Tidak. Ini wajah tuh, wajhiya itu sudah penggabungan dua hadis. Kalau di Muhammadiyah satu hadis diamalkan sendiri. Berarti kalau jenengan sholatnya mau pendek pakai Allahu akbar kabira. Mau standar Allahumma ba'id, mau panjang wajhtu. Dan semuanya kalau diamalkan, Pak, itu baik. Kenapa? Kita lebih totalitas dalam mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Tapi kalau jenengan fanatik Allahumma ba'id, ya berarti hanya mengikuti Rasulullah ketika baca Allahumma ba'id. Padahal yang diajarkan Rasulullah kan tidak hanya Allahumma ba'id. Bisa dimahami, Pak? Meskipun saya tahu Allahumma ba'id bertahun-tahun menjadi politik identitas. Semuanya Muhammadiyah ya Allahumma ba'id. Di luar Muhammadiyah pokoknya
kabiro. Bahkan seleksi dosen ya di salah satu kampus di Jogja, sampai ada pertanyaan doa iftitahnya apa? Allahumma ba'id atau kabiro, kan jadi masalah Pak. Padahal semuanya ada yang dicontoh, yang diajarkan oleh Nabi. Dan HPT kita tahun 1929 sudah menjelaskan doa iftitah itu dua Pak Tobu. Yang pertama Allahumma ba'id, yang kedua wajhatu. Tapi wajhatunya lengkap itu ya, sampai astaghfiruka wa atubu ilaih. Oke. Setelah itu baca isti'adah. Siron atau jahron Pak? Keras atau pelan? Pelan. Kenapa Bu? Ya, kenapa? Ya pelan, karena dalam hadisnya Rasulullah itu memulai sholat dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti ta'awudnya dibaca pelan. Dibaca pelan, siron. Kenapa kok kita baca ta'awud? Karena kita mau baca Al-Quran. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kita mau baca Al-Fatihah. Dan ta'awud ini kalau di Muhammadiyah dibaca fi kulli rakaatin, di setiap rakaat. Berarti rakaat pertama baca ta'awud, rakaat kedua ta'awud, rakaat ketiga ta'awud. Bisa dipahami ya? Bukan di rakaat pertama saja. Di antara argumentasinya apa Teguh? Karena di setiap rakaat itu berdiri sendiri dan ada bacaan Qur'annya, sehingga ta'awudnya ya di setiap rakaat. Yang kedua, menggunakan pendekatan irfan. Tadi saya dengar waktu Pak Yazid ngomong di Muhammadiyah ada 3 pendekatan. Apa saja Pak Teguh? Yuk, 1, 2, 3. Pendekatan pertama apa Pak? Bu? Apa? Waduh lalu. Tadi mau gak baca iling, segi lalu. Yang pertama bayani, yang kedua burhani, yang ketiga irfan. Bayani pendekatan tekstual, berangkat dari Quran dan Sunnah. Burhani pendekatan ilmu pengetahuan, sehingga Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan Komariah menggunakan apa? Hisab. Itu apa Pak? Aplikasi dari pendekatan burhani. Makanya kita puasanya lebih awal. Hari Senin Paing 11 Maret. Karena apa? Menurut kriteria hisab wujudul hilal sudah wujud. Meskipun ketinggian hilal nggak ada 1 derajat. Karena pemerintah pakai keputusan Mabins Pak. Musyawarah menteri-menteri agama, B-nya apa? Brunei Darussalam, I-nya Indonesia, Malaysia dan Singapura yang mensyaratkan 3 derajat, sehingga pemerintah melakukan istikmal, menggenapkan usia bulan Sa'ban menjadi 30. Kalaupun ada yang melihat hilal, persaksiannya apa? Ditolak karena ketinggian hilal tidak ada 1 derajat gitu. Itu ya. Kenapa Muhammadiyah menggunakan hisab hakiki wujudul hilal? Tapi ternyata Pak, hisab hakiki wujudul hilal itu masih relevan di Indonesia. Secara umum puasa kita itu berbarengan dengan gerhana Arab. Kenapa? Karena hilal itu semakin ke barat semakin tinggi. Kalau di sini wujudul hilal, bulan wujud tapi belum kelihatan, di timur tengah itu sudah imkanu ru'yah. Makanya kita puasa ya berbarengan dengan apa? Saudi, dengan Mesir, dengan Palestina dan negara-negara Arab yang lainnya. Yang ketiga pendekatan irfani. Irfani itu pendekatan hati nurani dan spiritual
litas. Kalau kita baca ta'awudz tiap rakaat, maka kita akan terjauh atau terhindari dari godaan setan. Itu ya. Kemudian redaksi ta'awudznya ada 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bisa ditambah as-sami'i al-alim, bisa ditambah apa? Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini yang umum kita baca. A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonirrajim boleh. A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ada 3 bacaan apa? Ta'awudz. Apakah ketika kita baca Quran boleh memilih 3 ini? Boleh. Meskipun yang paling umum yang pertama, baca bismillah. Jadi sholat orang Muhammadiyah tetap baca bismillah Pak. Hanya saja kalau Muhammadiyah secara umum baca bismillahnya apa? Siron. Tapi HBT jilid 3 itu boleh siron, boleh jahran. Meskipun ini kalau diperhatikan di lingkungan Muhammadiyah Pak, jenengan malah disoal ke Muhammadiyahnya. Padahal hasil bacaan dari HPT, orang baca HPT mempraktekkan malah dipermasalahkan. Kenapa? Karena yang lainnya belum pernah baca HPT. Tapi nggak apa-apa Pak, yang umum bismillahnya siron ya sudah siron. Tapi kalau jenengan minoritas baru merintis masjid musola, bisa pakai jahran. Kalau baru merintis, belum banyak pengikut. Tapi kalau di masjid ini masa bismillahirrahmanirrahim sudah jadi kebiasaan, ya sudah. Kalau jenengan berubah menjadi jahran, oh malah geger Pak. Oke ya. Berikutnya Al-Fatihah tadi dibaca lengkap. Kemudian amin. Al-Fatihah wajib, amin apa Bu? Sunnah. Baca surah apa Pak? Hukumnya sunnah. Rukuk hukumnya apa? Wajib. Bagaimana cara rukuk? Mengangkat kedua tangan sambil bertakbir ketika akan merukuk seperti takbiratul ihram, berarti gini. Kemudian memegang kedua lutut dengan kedua tangan. Berarti Pak Teguh ini penting ya. Tangan kanan memegang lutut kanan, tangan kiri memegang lutut kiri. Nggak usah dibalik. Saya sarankan ya, nggak usah dibalik. Kalau dibalik malah repot ya. Kemudian merenggangkan jari-jari. Jari-jarinya direnggangkan ini, tidak dirapatkan. Kemudian punggung sejajar dengan leher, dengan kepala. Berarti kalau dalam hadisnya dikatakan kas-sahifah wahidah, Nabi itu kalau rukuk itu lurus kayak papan. Kalau punggungnya Nabi dikasih air, airnya enggak gelas berisi air, enggak jatuh. Nanti kalau yang memperagakan disuruh rukuk, panitia ambil air ya, gelas. Kita buktikan jatuh atau enggak. Itu ya. Kemudian rukuk dilakukan tidak menunduk ke bawah atau enggak kalau sujud. Dilakukan tumakninah membaca doa. Saya tunjukkan videonya ya, biar punya gambaran. Coba, ini berarti apa? Kalau mau rukuk takbir dulu. Takbir apa tadi? Intiqal. Setelah itu apa? Tangan kanan memegang lutut kanan, tangan kiri memegang lutut kiri, dan tadi nggak usah ditukar, disilang nanti capek. Pandangan ke tempat sujud. Ini kepala, leher, punggung lurus, nggak dangak ke atas, nggak dangak kok dangak.
gak nunduk ke bawah. Bisa dipahami ya? Ketika kita rukuk, ada beberapa varian bacaan. Yang pertama, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Jenengan sudah hafal? Subhana rabbiyal azim boleh. Tapi kalau di Muhammadiyah tambahan wa bihamdi belum diputuskan ya. Meskipun sebagian ulama ada yang menghasankan. Misalnya Syekh Nasiruddin Albani. Berarti kalau di Muhammadiyah mau pakai Subhana rabbiyal azim boleh, tapi tidak usah tambah wa bihamdi. Boleh juga subuhun qudusun rabbul malaikati wa ruh. Atau yang di bawah itu lebih panjang. Hukumnya apa? Sunnah. Setelah itu iktidal dengan berdiri tegak lurus. Hukumnya apa Pak? Temu? Hukumnya apa? Kok sunnah atau wajib? Jadi sudah dibilangi wajib kok. Tadi kan disebutkan dalam hadis. Ketika kita mau iktidal mengucapkan sam'alah. Sam'alah itu apa? Sami Allahu liman hamidah. Hukumnya apa? Hukumnya apa Bu? Enggak berani jawab dia. Takut salah ya. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah Bu. Hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Ngangkat tangan atau enggak? Ngangkat tangan. Ngangkat tangan. Kan tadi ada 4 tempat kita disunahkan ngangkat tangan. Ketika takbiratul ihram. Kedua apa? Mau rukuk. Yang keempat apa? Iktidal. Berarti iktidal yang ngangkat tangan. Kemudian bangkit dari tasyahud awal. Oke. Saat iktidal berdiri tegak lurus. Tangan lurus ke bawah. Ke samping ya. Ke sampingnya gini Pak ya. Bukan gini. Ada juga yang gini. Ini. Enggak, ini serius Pak. Nanti ada yang gini juga. Atau gini. Yang gini itu meskipun banyak diperhatikan teman-teman salafi, tapi di kajian majelis tarjih kesimpulannya tidak valid Pak. Kesimpulannya tidak valid. Jadi tetap apa? Lurus ke bawah. Kalau sudah lurus baru baca Rabbana. Rabbana apa? Rabbana apa Bu? Rabbana apa? Lakal hamdu. Apa Pak? Jenengan juga sama. Rabbana apa? Ada yang jawab lakal hamdu. Yang betul Rabbana lakal hamdu atau walakal hamdu? Hah? Yang betul semuanya betul. Berarti boleh Rabbana lakal hamdu, boleh Rabbana walakal hamdu. Bisa jenengan tambahi depannya Allahumma. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Sudah muncul 4 varian Pak Tebu. Bisa juga Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Bisa juga Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang betul mil us-samawati atau mil as-samawati? Fathah atau dhamma? Jenengan mil u atau mil as Bu? Mil us. Kenapa mil us Bu? Wis enggak tahu wis pokoke nak ulang ngono. Wis pokoknya jadi Pak Yai dibiyen ngono. Ya wis Pak. Semuanya boleh. Boleh dibaca mil u, boleh mil as. Boleh dibaca mil u, boleh dibaca apa? Mil as. Oke. Setelah itu sujud. Apa?
Sujud wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah, Bu? Oh, yakin sekarang dia. Jadi kalau mau sujud baca takbir. Baca apa? Takbir. Ngangkat tangan atau enggak? Tidak. Kemudian meletakkan kedua lutut terlebih dahulu, lalu kedua tangan, lalu dahi dan hidung. Berarti urutannya apa? Lutut, tangan, dahi, hidung. Lutut, tangan, dahi, hidung. Nah sekarang, kalau mau sujud, lutut dulu atau tangan dulu? Lutut dulu atau tangan dulu? Sepakat semuanya? Yang menjawab masih muda, Pak. Belum punya penyakit yang namanya asam aurat. Asam aurat ya? Asam urat. Kelihatannya yang jauh muda, tapi kalau yang sudah tua, mau lutut dulu, jomplang. Tapi kalau ditarjih ya, itu lutut dulu, Pak. Lutut apa? Lutut dulu. Kenapa? Karena Nabi bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yasjud kama yabrul ba'ir." Apabila seorang di antara kamu sujud, janganlah sujud sebagaimana menderumnya unta. Menderum itu jerum. Nah awakmu sujud, ojo sujud koyok jerume unta. Jerumnya unta itu kakinya dulu atau tangannya dulu? Hah? Tangan. Emang unta punya tangan? Saya baru pertama kali nih, Pak, dengar kalau unta itu punya tangan. Unta itu nggak punya tangan, Bu. Kaki yang depan gitu. Jadi kesimpulannya tarjih, unta itu menderum menggunakan dua kaki yang depan. Dua kaki yang depan ini dianggap sebagai tangan. Nah itu Bu baru betul. Tapi jenengan bilang pakai tangan, nggak ada Bu. Unta kalau pakai tangan, nggak punya tangan unta itu. Sehingga apa? Lutut dulu. Itu kesimpulan apa? Majelis tarjih. Kita tidak boleh sujud sebagaimana menderumnya unta, sehingga yang kita pakai apa? Lutut dulu. Yang kedua, menggunakan teori gerak, Pak. Tapi ini bukan dalil nas ya. Kalau mau sujud itu turun atau naik? Turun atau naik? Naik sama turun berat mana? Berat naik. Sehingga kalau kita sujud pakai lutut, terus pokoknya jenengan angger turun, terus pokoknya ambrek gitu. Mau pakai lutut, mau pakai tangan, mesti ambrekan ini. Tapi kalau dari sujud ke berdiri, pakai tangan atau lutut? Ini penting, Pak. Kalau jenengan habis sujud, mau bangkit berdiri, pakai tangan atau pakai lutut? Kenapa tangan, Bu? Ke atas itu berat atau enggak? Berat. Nah jenengan coba pakai lutut, kadang jumpling apa? Jumping mengguni. Kayak gini, Pak. Orang kan kayak gini kan? Itu. Biasanya kan gitu toh. Itu yang mencoba pakai apa? Lutut gitu. Sehingga kalau ditarjih, kalau dari sujud ke berdiri pakai tangan. Tapi kalau kita mau sujud pakai lutut gitu. Oke. Nah sekarang tadi berarti lutut, kemudian apa? Tangan, lutut dua, tangan
dua, dahi, hidung. Anggota sujud ada berapa, Pak, Bu? 7. Apa saja, Bu? Apa? 2 tangan, 2 lutut, dahi, hidung 6, 2 kaki 8 tuh. Gimana? Oh, dahi sama hidung satu paket. Ya. Rasulullah bersabda, umirtu an asjuda ala sab'atin atau sab'ati a'dha. Saya diperintah sujud dengan 7 anggota. Ketika Rasulullah menyebut alal jabhah, jabhah itu kening ya, wa asyara biyadihi ila anfihi, Rasulullah menunjuk hidung, sehingga dahi dan hidung itu anggota sujud, keduanya ditempelkan ke lantai saat sujud. Ingat-ingat Pak Bu ya. Jadi kalau jenengan sujud, dahinya menyentuh lantai, kemudian hidungnya menyentuh lantai. Jangan hanya dahinya saja atau hidungnya saja. Nah, hidungnya saja yang terjadi apa? Kepesekan. Jenengan wis pesek tambah pesek. Kalau pakai kacamata bagaimana? Tidak apa-apa, kan masih bisa. Hanya jatuh ke bawah. Yang di kacamatai hidungnya itu yang nggak boleh ya. Selama dahinya dan hidungnya masih bisa menyentuh, pakai kacamata tidak apa-apa. Tapi kalau menghalangi hidung, karena kacamata jatuh begini, itu nggak boleh. Gimana? Pakai masker. Hukum sholat pakai masker itu hukum asalnya nggak boleh. Karena dalam satu hadis Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuwattiya rajulu fahu bisolat. Nabi itu melarang seseorang menutupi mulutnya pada saat apa? Sholat. Kalau kita pakai masker itu kan mulut tertutup. Itu sama dengan ibadahnya orang Yahudi, orang Majusi. Orang Majusi itu apa? Penyembah api. Ketika melakukan ritual itu mulutnya ditutup. Sehingga sholat pakai masker hukum asalnya tidak boleh. Tapi waktu kita pandemi, sholat pakai masker hukumnya apa Pak Bu? Wajib. Kenapa kok wajib Bu? Karena kondisi darurat. Justru kalau kita tidak pakai masker itu potensi membahayakan diri kita dan orang lain. Maka ketika itu hukumnya wajib. Tapi kalau sekarang sudah normal. Kalau sholat pakai masker, maskernya dilepas gitu. Dilepas. Meskipun apa Bu? Sekarang masker itu kan dibikin apa Bu? Untuk apa? Aksesoris ya. Biar lebih keren gitu. Kalau sholat apa? Dilepas. Ya. Doa ketika sujud sudah kita bahas tadi ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhana rabbiyal a'la boleh, tapi belum, kalau diterjemah belum ada putusan dengan tambahan wa bihamdi. Boleh juga subuhun kudus rabbul malaikati. Tata cara sujud kayak gini Bu Pak. Berdiri. Yang kedua apa? Lutut. Kemudian apa? Tangan, kaki dipancatkan, dahi, hidung, dua-duanya ditempelkan ke lantai. Yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana posisi tumit kita? Dirapatkan atau direnggangkan? Rapatkan atau renggangkan? Kita coba lihat video dulu ya. Coba.
Ini ya, ini mau apa? Mau sujud ya. Coba kalau mau sujud bagaimana? Coba lutut dulu, tangan, kaki, terus nanti kita lihat ya. Coba diperhatikan tumitnya, kira-kira dirapatkan atau enggak? Dirapatkan atau enggak? Ya nanti kita lihat. Dirapatkan atau enggak? Nah, kok jenengan jawab dirapatkan tadi? Enggak gini, Pak, Bu. Sebenarnya ya, kalau di tarjih di HPT jilid 3, posisi tumit itu boleh dua-duanya. Boleh dirapatkan, boleh direnggangkan. Hanya saja kalau HPT jilid 1 itu sama dengan mazhab Syafi'i. Makanya kalau di masyarakat orang sujud itu jarang yang dirapatkan. Memang dalam pandangan mazhab Syafi'i tidak disunahkan dirapatkan. Tapi menurut Hambali, Pak, dirapatkan atau ditempelkan. Di HPT jilid 3 boleh dua-duanya. Tergantung kenyamanan jenengan. Tapi kalau saya pribadi, Pak, suka dirapatkan. Kenapa? Karena kalau ada kucing itu, nah, di samping kita kalau nggak dirapatkan kita sujud, itu keselamatan dan kita terancam, Pak. Itu ya. Kemudian duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib. Ketika kita duduk di antara dua sujud, duduknya duduk apa, Pak, Bu? Apa? Iftirosh. Dalam sholat itu ada dua model duduk. Duduk iftirosh dan duduk tawarruk. Bedanya apa? Kalau iftirosh itu dari kata firosun. Firosh itu apa? Firosh apa? Alas, kasur. Maksudnya apa? Kita jadikan kaki kiri kita sebagai alas duduk. Kaki kanannya kita pancatkan ke lantai. Dan dalam sholat hukum asalnya semua duduk itu duduk iftirosh, termasuk duduk di antara dua sujud, kecuali ketika tasyahud akhir. Duduknya apa? Tawarruk. Tawarruk itu dari kata warikun. Warikun itu artinya bokong atau pantat. Maksudnya apa? Kita jadikan pantat kita sebagai alas duduk. Karena kita kalau duduk tawarruk kan bokongnya teng ndi, Bu? Lantai. Bokongnya apa? Ditempel teng lantai. Itu namanya tawarruk. Itu dilakukan di tasyahud akhir. Kalau sholat subuh iftirosh atau tawarruk? Kalau ditarjih tawarruk. Meskipun kalau mazhab Hambali sebagaimana teman-teman Salafi iftirosh. Ini penting, Pak, Bu. Soalnya saya pernah ada seorang guru MI konsultasi ke saya. Ini penting, Bu, dengerin, Bu, sing jenengan guru. Ada perlombaan di salah satu sekolah Muhammadiyah. Nggak tahu saya yang adakan apa enggak. Ya, yang penting diikuti oleh sekolah-sekolah MI. Salah satu jurinya, umumnya perlombaan itu sholatnya berapa rakaat, Pak? Dua rakaat ya, supaya apa? Cepat. Muridnya Pak Guru ini duduknya itu duduk tawarruk sebagaimana yang umum dipraktekkan di masyarakat. Sama dewan jurinya disalahkan. Akhirnya gurunya itu
mau membantah juga nggak tahu ilmunya gitu. Tapi dia nggak terima kalau muridnya disalahkan, kan nggak jadi menang Pak gitu. Dia ingat terus itu. Kepada siapa dia bertanya itu. Akhirnya ketemu saya, diceritakan yang betul menurut Muhammadiyah itu kalau 2 rakaat itu duduknya tawaruk atau iftirosh. Kalau perlombaannya di sekolah Muhammadiyah Pak, diikuti sekolah Muhammadiyah, standarnya apa? Ya tarjih. Kemungkinan panitianya itu atau dewan jurinya itu ikut ngaji di kelompok lain, kan dia kesimpulannya iftiros. Tapi kalau ini di lingkup Muhammadiyah yang dijadikan acuan apa? Ya tarjih, tidak menggunakan pemahaman di luar Muhammadiyah. Bisa dipahami enggak? Bisa ya? Nah, ketika kita duduk di antara 2 sujud, doanya apa? Yuk bareng-bareng. Rabbi firli wajburni wahdini warzuqni warfa'ni wa'afini wa'fu anni. Berapa permintaan tadi? 8. Kalau di Muhammadiyah coba dihitung. Allahumma firli 1, warhamni 2, wajburni 3, wahdini 4, warzuqni 5. Semakin kita meminta, semakin baik atau enggak? Tenang Bu, enak pengemis mendino jalur gue, jalur jenengan. Ya, yang lihat dulu Bu, kalau Allah semakin dimintai, semakin suka. Kalau jenengan semakin banyak dimintai Bu, semakin senang. Tapi meskipun demikian Bu, di Muhammadiyah tidak menggunakan yang 8 itu. Meskipun semuanya ada, kecuali yang terakhir. Wa'fu anni itu tambahan Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Berarti pendapatnya Imam Ghazali, kalau kita ibadah mengikuti imam atau mengikuti hadis Pak? Hadis. Meskipun pandangannya Imam Ghazali alim, hujjatul Islam, tapi karena tidak ditemukan hadisnya dan ini ibadah mahdhah, berarti sebaiknya dibaca atau enggak? Yang wa'fu anni loh. Yang wa'fu anninya saja enggak ada di kitab hadis manapun. Kalau wa'afininya ada. Rabbi firli warhamni wajburni wahdini apa Bu? Warzuqni wa'afini ada. Tapi yang wa'fu anni tidak ada. Sehingga kalau ditarjih pakai ini Pak. Ini sudah ada hadisnya riwayat Imam Tirmidzi. Nanti jangan bisa lihat di HPT ya. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Hafal ya insyaallah. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Kemudian sujud yang kedua sebagaimana sujud yang pertama, kemudian bangun dari sujud menuju rakaat yang kedua. Tapi sebelum kita bangun Pak, ada duduk yang namanya duduk apa? Setelah tasyahud, setelah sujud, duduk istirahat jalsatu istirahat. Kayak gini ya. Misalnya saya sujud ya, saya nggak praktekkan sujud. Saya bangkit, duduk dulu gini, sampai gini Pak, baru berdiri. Tapi banyak orang langsung gini. Berarti nggak duduk apa? Istirahat. Berarti duduk istirahat ini nggak sujud, duduk sebentar, nggak lama loh. Nanti kalau lama ya jadi tasyahud ya. Terus apa? Berdiri. Bukan ini terus gini. Ada yang kenapa? Kecuali kalau sakit. Kalau sakit nggak apa-apa Bu.
Itu namanya apa? Duduk istirahat. Oke. Sekarang duduk tasyahud atau tahiyat awal. Tahiyat awal itu common mistake. Common mistake tahu? Common mistake tahu? Salah kaprah. Yang betul itu tahiyat ula, bukan tahiyat awal. Nak tasyahud awal, tapi nak tahiyat ula. Nanti rubah ya, tahiyat ula. Oh, malah wah kabeh. Wis umume tahiyat awal ya tahiyat awal. Kalau bahasa Arab itu yang betul tahiyat ula. Tapi yang umum dipakai itu tasyahud. Tasyahud apa? Awal. Duduk tasyahud awal, duduknya apa tadi? Iftirash. Duduknya apa? Iftirash. Dan ketika kita tasyahud awal, yang tangan apa? Kanan itu mengacungkan jari telunjuk. Bagaimana membentuk angka 53? 53 itu ibu jari tengah membentuk halaqah. Halaqah itu apa? Lingkaran. Kemudian ini ngasih isyarat. Ngasih isyaratnya kapan? Kapan Pak Teguh? Kalau dalam mazhab Syafi'i asyhadu alla ilaha illallah. Kalau mazhab Hambali at-tahiyatu lillah. Kapan kalau kita di Muhammadiyah? Ya, sejak awal membaca tasyahud. Kenapa? Karena tidak ditemukan hadis secara khusus dipahami. Berarti Rasulullah itu ngasih isyaratnya ya sejak awal memulai apa? Tahiyat. Yang menjadi pertanyaan berikutnya, digerak-gerakkan atau menggerakkan? Menggerakkan berarti satu kali. Kalau menggerak-gerakkan goyang-goyang doang. Cukup mengasih isyarat atau digoyang-goyangkan? Gimana Bu? Kalau menggoyang-goyangnya ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, atau goyang ke atas ke bawah. Dari semua mazhab Pak, semua mazhab yang 4 itu hanya mazhab Maliki yang berkesimpulan apa Pak? Digerakkan apa? Gerakkan. Tapi hadis menggerakkan ini Pak. Hadisnya syad itu apa? Anomali. Anomali itu apa? Ada seorang perawi yang menyimpang dari periwayatan mayoritas Pak. Namanya apa? Hadis syad. Perawi yang thiqah menyelisih perawi yang lebih thiqah. Misalnya kita satu majelis ini ya, saya menjelaskan bahwasanya tasyahud awal itu tasyahud akhir meskipun di rakaat yang meskipun sholatnya 2 rakaat duduknya tetap apa? Tawarruk ya. Tapi ada yang dengar, oh tadi Ustaz Utsman mendengar menjelaskan duduknya apa? Iftirash, satu orang. Dicek, dia ikut ngaji atau enggak? Ikut. Hadir atau enggak? Hadir. Tapi menyimpang dari mayoritas yang ikut Baitul Arqam. Berarti itu ada masalah atau enggak? Ada masalah. Bisa jadi ketika mendengarkan sambil ngantuk. Pas saya jelasin itu dia ngantuk. Sehingga apa? Ketika dia connect, saya menjelaskan iftirash itu. Makanya jangan ngantuk ya. Itu nanti syad itu, riwayat menyimpang, nyeleneh. Kemudian yang kedua, ada kemungkinan Pak, ketika itu musim dingin. Musim apa? Dingin. Orang Arab itu kan lengan bajunya itu kan agak lebar Pak ya. Kan pakai gamis, pakai namanya di sana nyebutnya jalabiyah ya. Ya baju-baju Arab itu. Karena lebar lengan bajunya. Kalau musim dingin ini kan ketutupan Pak.
Sehingga Rasulullah itu ngasih isyarat gini saja Pak, tapi sama perawi itu dianggap menggerak-gerakkan. Padahal Rasulullah gerak-geraknya apa? Karena kedinginan. Gini, tapi kalau kedinginan kan, kalau kita apa Pak bahasa Jawa nih? Ngejer-ngejer gitu. Ngejer-ngejer. Itu dipahami menggerakkan, padahal sebenarnya tidak ya. Oke. Kemudian ini bacaan tasyahud ya. At-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Itu bukan wassalatu ya, tapi wassalawatu wathayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu dan seterusnya sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini tasyahudnya siapa Pak Bu? Susah ini jawabannya. Yang tahu mau dikasih apa ini sama panitia? Tasyahudnya Abdullah ibnu siapa? Ibnu Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah juga boleh. Tasyahudnya siapa? Ibnu Abbas sebagaimana dalam mazhab Syafi'i. Tapi yang kalau di Muhammadiyah yang didahulukan apa? Tasyahudnya Abdullah ibnu Mas'ud. Baca sholawat setelah itu. Sholawatnya lengkap Pak, meskipun di tasyahud awal. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Enggak pakai ala, meskipun jenengan sejak kecil ala. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad tanpa wa ala ali apa? Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim, tidak ada ala. Innaka Hamidum Majid. Nah ini yang agak bingung Pak. Kadang karena kita kan sudah terbiasa sejak kecil. Kalau yang jenengan hafalkan itu gabungan beberapa hadis. Gabungan apa? Beberapa hadis dimunculkan redaksi yang paling komplit Pak. Tapi tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dalam satu hadis. Bisa dipahami atau enggak? Sehingga kalau ditarjih ini ya, Allahumma sholli ala Muhammad tanpa sayyidina. Kenapa tanpa sayyidina? Enggak ada dalilnya. Dalam kitab Al-Um saja hadis Ka'ab ibn Ujrah. Nabi itu ketika membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad itu disebutkan di kitab kitabnya Imam Syafi'i tanpa ada tambahan Sayyidina. Terus sampai innaka Hamidum Majid ada doa juga. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu boleh diamalkan ya. Meskipun belum populer. Kemudian tasyahud akhir sama dengan tasyahud awal. Bedanya apa Pak? Bu, ada doa khusus yang disebut dengan doa isti'adzah. Doa ta'awudz dari 4 perkara. Dari apa saja? Dari apa saja Pak? Bu? Neraka jahanam, siksa kubur, fitnah hidup dan mati. Terus apa lagi Bu? Fitnah dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Setelah itu salam ya. Salam boleh 2 versi. Lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenengok kanan sampai kelihatan apa? Putih pipinya. Kalau itu Rasulullah ya. Kelihatan apa? Putih pipinya. Kayak pipi saya lah kira-kira. Enggak lihat tanda aja. Kemudian nengok ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya salam lengkap. Sebagaimana Habibie jilid 1. Boleh juga tidak lengkap sebagaimana dipraktikkan di masyarakat sesuai mazhab
Syafi'i. Kalau jenengan mengamati Pak, nanti habis sholat ini coba satu masjid ke masjid yang lain, itu pasti salamnya tidak lengkap, hanya assalamualaikum warahmatullahi tanpa tambahan wabarakatuh. Dua-duanya boleh diamalkan. Tapi kadang ada orang gini Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang saya belum menemukan hadisnya. Maksudnya yang wabarakatuhnya apa? Pelan-pelan gitu. Supaya apa? Mengkompromikan dua hal. Berarti nak di Muhammadiyah mau lengkap ya semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan dan ke kiri. Itu tentang salam. Kurang lebihnya kajian kita demikian. Nanti bisa dilihat ini bisa dilihat di YouTube ya. Ditonton saja tuntunan sholat menurut tarjih Muhammadiyah biar bisa dipahami secara baik. Mungkin itu saja. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan, ada sesi pertanyaan, tanya jawab enggak.